Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga di rumah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua, ya bertemu dengan antum semua di channel ini di kesempatan kali ini, ya. Jangan lupa untuk menyediakan alat-alat tulis kalian semua, alat-alat perangnya berupa apa? Buku tulis, ya, pulpen dan lain sebagainya. Dan bersiap untuk mencatat hal-hal yang penting. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah, banyak sekali manfaatnya. Ustaz juga seperti itu. Jika Ustaz ada kegiatan ataupun Ustaz ada sebuah acara ataupun seminar atau juga rapat rutin, Ustaz sediakan pulpen dan buku ya untuk mencatat hal-hal yang penting. Kalau tidak seperti itu rasanya nggak sah ya kegiatan kita. Kenapa? Karena mungkin saja kita sebagai manusia biasa itu banyak lupa, tidak khilaf dari namanya lupa. Oleh sebab itu, nah Ustadz, ayo kita catat, kita ambil buku kesayangan kita yang sudah lama tidak kita tulis. Jangan biarkan dia sendirian di dalam rak lemari, tapi ambillah buku kesayangan kita tersebut dan kita tulisi dengan ya pena-pena kita yang indah ya, tulisan kita yang indah ya, walaupun agak sedikit ceker ayam nggak apa-apa. Yang penting indah dan kita berusaha untuk lebih rapi lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah Ustadz, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita materi bab baru, ini Ustaz sudah sedikit informasikan untuk nama-nama yang sudah masuk minggu lalu untuk penugasannya ya, untuk membahas soal-soal tentang gelombang, getaran dan gelombang yang sudah mengisi Google Form ataupun yang langsung japri ke Ustadz ya. Ini nama-namanya sebagai berikut. Bagi yang tidak tertulis berarti tidak masuk ke daftar buku penilaian. Mohon maaf anak Ustadz. Oleh sebab itu, bagi anak Ustadz yang merasa antum sudah membuat tapi belum tertulis di slide pengumuman ini, segera laporkan ke Ustadz di nomor Ustadz biasanya 0813 744 8336 agar supaya segera Ustadz masukkan ke buku penilaian ya. Karena ini sudah semester akhir ya. Oleh sebab itu anak Ustadz lebih tingkatkan lagi yang namanya semangat belajar. Amin. Baik, di antaranya yang sudah mengumpulkan adalah Ananda Afdalul Jikra, Syahfadullah, Rafa Azza, Muhammad Raihan, Gilang Erlangga, Muhammad Gaza, Ihsan Aulia, Syadik Fikri, Ahmad Fadil Syahrifi, Ahmad Paujan, Abdul Hafiz Nasution, Ahmad Rauf Pairus, Akmal Pauji, Muhammad Akbar Habibi, Muhammad Raka Al-Hafiz, Khalid Rizki, Fatih Abdul Ghani, Abdul Rahim, Muhammad Firdaus, Filham Parizi, Teguh Fahri Habibi, dan Wan Abdul ya. Bagi Ananda yang merasa sudah mengerjakan tugas tetapi kenapa namanya tidak ada di sini, mohon maaf, mungkin itu kesalahan Ustadz. Oleh sebab itu nah Ustadz tunggu laporan dari antum japri ke Ustadz. Ustadz ana sudah mengumpulkan ataupun mengerjakan tugas, ini buktinya ya. Boleh dipoto ya. Barakallahu fiik. Baiklah anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki materi kita yang baru yaitu tentang cahaya dan alat optik ya. Nah, baik, sebelumnya kita mulakan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kompetensi intinya yaitu mendeskripsikan sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan serta aplikasinya untuk menjelaskan penglihatan manusia, proses pembentukan bayangan pada mata dan prinsip kerja alat optik ya. Membuat laporan hasil penyelidikan tentang pembentukan bayangan ya pada cermin, lensa dan alat optik. Selanjutnya, ini KD-nya nah Ustadz. Ini indikatornya dan yang perlu Ustadz bacakan adalah tujuan pembelajarannya. Pada hari ini nah Ustadz merancang percobaan untuk menunjukkan sifat-sifat cahaya, walaupun kita belum bisa melaksanakan percobaan yang secara langsung, minimal kita mengetahui bagaimana prinsip maupun prosedurnya.
Selanjutnya menjelaskan hukum pemantulan cahaya berdasarkan hasil percobaan. Selanjutnya mendeskripsikan proses pembentukan dan sifat bayangan pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Selanjutnya menjelaskan hukum pembiasan cahaya berdasarkan hasil percobaan dan mendeskripsikan proses pembentukan dan sifat bayangan pada lensa cembung dan lensa cekung dengan percaya diri dan teliti. Baiklah anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit lagi ya. Tujuan selanjutnya yaitu menjelaskan peristiwa pembiasan, pemantulan sempurna dan dispersi yang terjadi pada prisma. Selanjutnya, mendeskripsikan fungsi mata sebagai alat optik, menjelaskan tiga macam cacat mata yang dialami oleh manusia, menjelaskan cara kerja beberapa alat optik seperti mata burung, kamera, lup, mikroskop, teleskop, dan periskop. Nah, ini dia jika waktu kita masih ada, kita akan bahas soal-soal. Namun jika waktu kita singkat ataupun tidak sampai semuanya, kita akan masuk ke materi yang akan Ustadz sampaikan nantinya di pertemuan selanjutnya. Baik, sifat-sifat cahaya. Nah, Ustadz siap ya untuk belajar, semangat insyaallah manjadda wajada. Baik, cahaya yang memiliki sifat. Nah, ini pernah kita pelajari di sekolah dasar di elementary school. Di antaranya apa saja yang misalnya seperti ini. Ada cahaya memasuki melalui lubang, misalnya gentengnya bolong atau temboknya bolong atau dari pintu yang bolong atau dari ventilasi atas itu ya, ventilasi pintu atau jendela. Nah, itu kira-kira cahaya merambat lurus. Seperti itu ya. Nah, atau dulu di SD kalau masih ingat ya, ada percobaan menggunakan papan yang dilobangi, ada kira-kira ada 4 atau 3 papan diletakkan secara berurut ya. Nah, jadi di situ diletakkan sebuah sumber cahaya, misal saja lilin ya ataupun lampu ya, maka dari lubang-lubang tersebut maka cahaya akan melalui lubang-lubang tersebut dikatakan apa? Cahaya merambat lurus. Selanjutnya, sifat cahaya yang ketika kita bercermin, kita setiap pagi mungkin kalian bercermin ya, apakah melihat wajahnya begitu tampan, masya Allah ya. Jadi ketika melihat wajahnya seperti masya Allah ya, kira-kira itu sifatnya seperti apa? Apa namanya? Dipantulkan, benar sekali ya, masya Allah. Nah, terjadinya warna-warni pelangi ya, atau kolam renang yang dalam tapi tampak dangkal ya, atau percobaan gelas yang berisi air dimasukkan pensil, ketika kita letakkan pensil tersebut, maka dia tampak bengkok atau tampak patah dalam gelas yang berisi air. Itu sifat apa nah Ustadz? Iya, benar sekali, masya Allah, sifat membiaskan atau dibiaskan. Nah, dapat dilenturkan, dapat digabungkan, dapat merambat dalam ruang hampa dan memiliki kecepatan sehingga cahaya matahari yang jauhnya sekian juta kilometer ya dapat sampai ke bumi. Itu membuktikan bahwasanya apa? Cahaya dapat melewati ruang hampa udara, ruang hampa ya. Ada ruang antar planet dilewatinya juga ya, maki. Dan memiliki kecepatan berapa nih? Ini nolnya ada berapa ini Ustaz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nolnya ada 8, berarti 300 juta meter per sekon. Atau kalau dalam perpangkatan boleh kita tulis seperti ini Ustaz. 3 ya, ini sama dengan, ini Ustaz buatkan 3 kalinya boleh titik, dot, boleh cross itu yang silang seperti ini, boleh ya, boleh, nggak apa-apa. 3 kali atau 3 titik nggak apa-apa ya, kali 10. Saya buat agak di bawah sedikit biar muat. 3 kali 10 pangkat. Nah, pangkatnya untuk menentukan pangkat berapa, ini 3-nya kan satuan ya, tidak ada 00 lagi ya. Ini yang Ustaz ambil 3 yang ini kita letakkan di sini ya. Nah, nolnya itu lihat jumlah berapa, jumlah nolnya itulah sebagai pangkatnya. Itu cara mudahnya ya. Ada berapa tadi? 8, berarti 3 kali 10 pangkat adalah pangkat 8. Saya buat pangkat dulu. Oke.
Oke, 3 kali 10 pangkat 8. Berarti nggak bisa. Ya, pangkat 8 ya Ustadz ya. Ini pangkat ini. Afwan Ustadz, kebetulan di komputer ini nggak bisa, base-nya bisa ya. Baik, ini 10 pangkat 8. Ini pangkat ini Ustadz ya. Ini Ustadz tandai dengan bagaimana ya? Nah, gitu aja ya. 3 kali 10 pangkat 8 itu adalah besar kecepatan cahaya. Nah, jadi pada benda ada sumber cahaya yang dapat menghasilkan cahaya sendiri, sedangkan benda gelap, benda yang tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri. Yaitu benda gelap ini ada benda tembus cahaya, ada benda tidak tembus cahaya, ada benda bening ya. Nah, misalnya benda bening, cermin, kaca jendela ya, itu benda bening bisa ditembus oleh cahaya. Benda yang tidak ditembus cahaya itu misalnya adalah tembok rumah kita, beton. Ya, itu tidak bisa ditembus cahaya. Paham ya? Baik, barakallahu fiik. Mudah-mudahan paham ya, Nah Ustadz ya. Nah, sebagai informasi, ya Ustadz ya, teruslah rajin menulis. Karena apa? Karena dengan menulis ilmu kita bertambah, karena itu bagian dari belajar, dan juga supaya kita ada pertinggal ketika kita lupa, ada yang kita baca nantinya. Nah, selanjutnya adalah pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya disebut dengan hukum Snellius. Ya, hukum Snellius. Bunyinya adalah sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Ini dia, sinar datang, sinar pantul. Ya, ini bisa Ustadz gedekan atau tidak ya? Nah, apa ya, gini aja Ustadz ya. Sinar pantul ya terletak pada satu bidang datar. Ini garis normal ya. Nah, ini garis normalnya. Ini datang ya, bukan dating tapi datang ya. Ini salah ketik anak Ustadz. Hukum pemantulan yang kedua, sudut datang cahaya sama dengan sudut pantul ya, atau ini dia sudut AON ini dia ya, bukan yang di bawah, Ustaz, yang sini ya. Nah, sama dengan NOB. Nah, itu dia. Jadi bunyi hukum pemantulan cahaya itu ada dua. Yang pertama sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar ya. Nah, yang kedua bunyi untuk hukum pemantulannya sudut datang sama dengan sudut pantul, I sama dengan R. Nah, pemantulan cahaya pada cermin datar. Nah, ini adalah benda ya. Action adalah bayangannya, aksen. Aksen itu dilambangkan dengan biasanya koma di atas, itu aksen. Jadi anak Ustadz, pada gambar ini sifat bayangan pada cermin datar yaitu maya tegak sama besar, itu cermin datar. Maya tegak sama besar. Jika bayangan sama dengan jarak benda, tinggi bayangan sama dengan tinggi benda, dan posisi bayangan berlawanan dengan posisi benda. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya sifat bayangan pada cermin datar adalah maya tegak sama besar. Oke, sekali lagi apa? Maya tegak sama besar. Itu sifat dari cermin datar. Ini bendanya, ini adalah bayangannya ya. Baik. Selanjutnya, nah Ustadz, bagian pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nah, bagian-bagian cermin cekung, anak Ustadz perhatikan, ya ini cermin cekung. Kenapa dikatakan cermin cekung? Karena bentuknya cekung ya. Baik, ini dia. Nah, SU adalah sumbu utama, ini sumbu utama, ini dia sumbu utama. P adalah titik pusat kelengkungan cermin, ini dia titik pusat kelengkungan cermin. F titik fokus cermin, ini dia F adalah titik fokus cermin. O titik pusat optik ya, optik itu adalah bendanya. R jari-jari cermin, R jari-jari cermin, dan F kecil ya, jarak titik fokus cermin. F kecil jarak titik fokus, jaraknya ya, kita buat F kecil saja. F itu adalah titik fokus, F kecilnya adalah jarak
titik fokusnya biar supaya lebih paham ya. Baik. Nah, adapun sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Cermin cekung memiliki sinar istimewa. Ada 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Ya, ini zaman Ustadz dulu nih, Ustadz hafal dulu ini. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih ingat. Kalau lupa, sedikit-sedikit dibaca, ketika dibaca ingat lagi. Ya, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Ya, baik, ini dia. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus ya, dipantulkan sejajar sumbu utama. Kebalikan ya. Ke titik fokus jadi dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat cermin dipantulkan kembali melalui titik pusat cermin tersebut, dipantulkan kembali. Ini ya cermin cekung. Nah, ini lukisan bayangan pada cermin cekung, benda di ruang 1 di depan cermin cekung. Ini dia. Ya, ini bendanya. Ya. Nah, ini bendanya anak Ustadz ya, ini adalah bayangannya ya. Oke. Sifatnya adalah maya tegak diperbesar di ruang 4. Selanjutnya, benda di ruang 2 di depan cermin cekung, sifat bayangannya adalah nyata terbalik diperbesar di ruang 3. Ya, ini dia. Yang ketiga, benda di ruang 3 di depan cermin cekung, sifat bayangan adalah nyata terbalik diperkecil di ruang 2. Selanjutnya, nah Ustadz, benda di titik fokus di depan cermin cekung, sifat bayangannya nyata di jauh tak terhingga. Ini dia. Benda di titik pusat di depan cermin cekung, ya. Bayangannya nyata terbalik sama besar. Nah, ini adalah rumus cermin cekung. Ini yang harus dihafal ya, nah Ustadz ya, di mana 1/S0 tambah atau SO boleh juga ya, tambah 1/SI sama dengan 1/F. 1/SO tambah 1/SI sama dengan 2R. Kenapa? Karena rumus dari F itu sama dengan R/2 ya. M perbesaran ya Ustadz ya. S ini maksudnya jarak bayangan ya. Jarak bayangan ya. S0 itu adalah jarak benda. SO ya. HI per HO tinggi benda per tinggi bayangan per tinggi benda ya. Nah, I-nya ini bayangan ya Ustadz ya. Baik. Pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ini perhatikan, ini pemantulan cahaya pada cermin cembung ya. Ini cerminnya cembung ya, terbalik. Tadi cekung ya, ini cembung. Sinar istimewanya juga ada 3. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Ini dia. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. 3, sinar datang melalui titik pusat cermin dipantulkan kembali seolah-olah dari titik pusat cermin. Ini adalah lukisan bayangan pada cermin cembung, sifatnya maya sama tegak diperkecil di ruang 1. Ini rumusnya sama ya nah Ustadz ya, rumusnya ya. Hanya saja pada cermin cembung F dan R nilainya negatif. Sekali lagi, F dan R nilainya negatif untuk cermin cembung. Karena cermin cembung ini disebut dengan cermin negatif. Pembiasan cahaya. Nah, waktu kita sangat singkat dan Ustadz. Mungkin hari ini kita cuma sampai pembiasan cahaya saja. Untuk selanjutnya kita akan sambung di minggu depan langsung ke materinya. Karena tadi tujuan pembelajaran sudah disampaikan ya. Nah, diantaranya adalah hukum pembiasan cahaya, sinar datang, sinar bias, dan sinar garis normal terletak pada satu bidang datar. Perbandingan antara proyeksi sinar datang dan proyeksi sinar bias selalu tetap. Ya, tetapan ini disebut dengan indeks bias N1 dan N2. Indeks bias udara N1 dan indeks bias kacanya. Perhatikan pada gambar di udara ya, ini ke air ya. Nah, jadi ada yang mendekati garis normal dan menjauhi garis normal. Dari yang kurang rapat, udara kan kurang rapat, mana lebih rapat, udara atau air? Yang lebih rapat adalah air. Maka dari kurang rapat ke lebih rapat berarti mendekati garis normal. Sedangkan dari yang sebaliknya, jika cahaya dari dalam atau dari air ke udara, misalnya cahaya senter dari air misalnya, yang anti air ya. Nah itu
menjauhi garis normal. Baik anak Ustadz, sedikit lagi masih tentang pembiasan cahaya, di mana indeks bias suatu medium itu persamaannya adalah N2 per N1 sama dengan C1 per C2. Di mana hubungan antara cepat rambat cahaya di udara C1, cepat rambat cahaya di dalam kaca C2, indeks bias di udara NU dan indeks bias kaca N2 dapat dinyatakan dengan persamaan ini, ya. Nah, ini dia. Nah, hubungan panjang gelombang cahaya yaitu lambda, panjang gelombang cahaya dalam kaca dan indeks bias kaca N2 dapat dinyatakan dengan persamaan N2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Nah, ini pembiasan cahaya pada prisma ya, Ustadz. Nah, ini dia. Sama juga yang lebih rapat dan yang kurang rapat. Udara kurang rapat, prismanya lebih rapat. Di sini ada beta sudut pembias prisma. Delta adalah sudut deviasi, yaitu D di sini ya, afwan ya, D ya, yaitu sudut yang dibentuk oleh perpanjangan sinar datang dan sinar bias yang keluar dari prisma ya. Ini R adalah sudut bias, sedangkan I-nya sudut datang. Ini lebih kurang untuk pemantulan sempurna pada prisma. Ini dispersi cahaya pada prisma. Cahaya putih menjadi berbagai warna mejiku, hibini, mibiniu, seperti warna pelangi ya. Ini pembiasan pada cahaya pada lensa cembung. Ini lensa ya. Baik, ini dia ada biconvex yaitu cembung-cembung, plan konveks, cembung datar, plan itu datar ya. Konkav konveks, cembung cekung. Ini bagian-bagian lensa cembung ya. Nanti bisa Ustaz insya Allah akan kirimkan PDF-nya, bisa dipahami lagi ya. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung, ini dia. Nanti tinggal dipahami saja. Ini lukisan bayangan pada lensa cembung. Ya, nah Ustaz ya, nanti insya Allah Ustaz akan kirimkan PDF-nya. Rumus lensa cembung sama seperti rumus cermin tadi, ya. Tapi di sini lensa cembung positif. Pembiasan pada cahaya lensa cekung, ini nah Ustaz ya. Kalau cekung namanya konkav ya, kalau tadi cembung konveks ya. Baik. Ini adalah bagian-bagian lensa cekung. Nanti anak Ustaz bisa pahami lagi secara mandiri. Ini adalah sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Nah, ini adalah lukisan bayangan pada lensa cekung anak Ustaz. Nanti bisa dipahami lagi ya. Dan ini rumusnya juga sama ya. Nah, tadi kalau di cermin cembung itu nilai RF-nya negatif. Kalau di sini lensa cekung yang FR-nya negatif ya. Baik, sampai sini dulu materi untuk cahaya tentang pemantul dan pembiasan. Anak Ustadz, insya Allah minggu depan kita akan masuk ke alat optik ya. Barakallahu fikum, semangat menjaga wajah insya Allah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.